Halo Readers Kumparan, kalau kemarin gue udah ngebahas first impression dari Nissan Kicks e-Power. Dan sekarang, Stop, gantian dong, lu kan kemarin udah. Nah, kalau Adit punya Nissan Kicks e-Power sebagai SUV hybrid 5-seater andalannya, gue juga punya SUV hybrid 5-seater lainnya yang sedang jadi barang panas tahun ini. Dan inilah dia, Toyota Corolla Cross Hybrid. Sebelum gue mengulas lebih detail soal Toyota Corolla Cross Hybrid, mungkin sebagian dari kalian sering bertanya-tanya menyoal kenapa sih Toyota menghadirkan mobil SUV compact lagi? Lalu kenapa juga nama Corolla lah yang dipilih untuk digunakan sebelum nama Cross? Oke, kalau soal alasan kenapa Toyota bikin SUV compact lagi, nampaknya sih nggak terlepas dari tren SUV yang memang lagi laris manis banget nih. Jadi ya sangat wajar sih apabila Toyota mencoba peruntungan barunya dengan Corolla Cross Hybrid ini. Nah, kalau soal penggunaan nama Corolla, pertama mungkin karena mobil ini menggunakan platform yang sama seperti Corolla Altis, yaitu TNGAC. Lalu kalau kita menilik sejarah nama Corolla yang sudah legendaris dari tahun 60-an, sepertinya sih itu jadi salah satu strategi yang digunakan Toyota dalam memasarkan mobil ini. Nah, kenapa tadi gue sebut mobil ini sebagai barang panas tahun ini? Ya, harganya yang nggak sampai 500 juta atau lebih tepatnya cuma 497,8 juta rupiah on the road, membuat mobil ini menjadi mobil hybrid termurah yang dimiliki oleh Toyota saat ini. Meskipun harganya di bawah 500 juta, bukan berarti desain, tampilan, fitur, serta teknologi hybrid yang ditawarkan mobil ini juga murahan. Pertama, kalau kita bicara soal desain mobil ini tuh menggunakan bahasa desain keen look. Kalau yang Toyota bilang itu bahasa desain memperlihatkan kesan sebuah tampilan yang tangguh dan juga sangar dengan lekukan-lekukan. Nah, desain keen look dari bagian grille itu berpadu sama lampu LED proyektor dan yang sudah menggunakan DRL LED juga. Dan kesan SUV crossover dari mobil ini juga ditampilkan pada bagian sampingnya dengan adanya over fender di bagian sini, lalu side skirt di bagian plastik hitam, dan pastinya roof rail di bagian atap. Nggak cuma punya tampilan yang gagah dan juga sangar khas sebuah SUV crossover, Toyota Corolla Cross juga rupanya terlihat elegan, terutama pada bagian sampingnya. Pertama, kalau teman-teman lihat dari warnanya, yaitu grafit metalik, dia ini punya warna yang kadang bisa dilihat seperti abu-abu, tapi kadang juga bisa dilihat seperti warna coklat. Nah, desain warna itu berpadu dengan list chrome di bagian atas yang terdapat tulisan Corolla Cross di bagian belakangnya. Belum lagi penggunaan velg berwarna dua nada, silver dan berpadu dengan abu-abu atau hitam, membuat mobil ini semakin terlihat mewah. Nah, kalau tadi kita sudah bahas bagian luar dari Corolla Cross ini, sekarang kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita udah ada di bagian dalam dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Kesan pertama duduk di mobil ini itu mirip banget dengan Toyota Corolla Altis, mulai dari posisi duduknya sampai desain dashboardnya. Kenapa begitu? Karena platform dari Corolla Cross Hybrid ini memang sama dengan Corolla Altis, yaitu TNGAC. Jadi desain dashboard, konsol tengah antara mobil ini dan juga Corolla Altis itu hampir sama persis. Hanya ada beberapa perbedaan, mulai dari head unit, lalu juga desain cluster instrumennya, serta tidak adanya rem parkir di Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Nah, kalau bicara posisi duduk, dia itu memang khas mobil sedan banget, rendah. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk ya, karena duduk di mobil ini tuh ya berasa duduk di mobil sedan, nyaman. Hanya bedanya kalau Corolla Altis itu ini tidak terlalu tinggi, di Corolla Cross ini tuh memang agak sedikit tinggi, tapi itu bukan jadi suatu hal yang negatif. Tanpa perlu berlama-lama lagi, gue pun langsung menjalankan mobil ini. Kesan pertama yang gue rasakan tentu adalah rasa berkendaranya yang mirip banget seperti Corolla Altis. Mulai dari bantingan suspensi yang nyaman dan lembut, hingga pengendaliannya yang nggak mudah limbung. Jadi bisa dibilang Corolla Cross Hybrid ini ya SUV rasa sedan. Nah, menyoal sistem hybridnya, mobil ini menggunakan teknologi bernama Toyota Hybrid Synergy Drive, sebuah teknologi hybrid canggih terbaru dari Toyota yang memadukan sistem hybrid seri dan hybrid paralel.
Dengan begitu, mobil ini dapat melaju dengan mengandalkan motor listriknya saja atau bisa juga memadukan antara motor listrik dan mesin bensin 1800 cc-nya. Jadi saat mobil melaju dengan kecepatan normal, maka hanya akan mengandalkan motor listriknya saja. Namun saat pedal gas diinjak hingga dalam, seperti saat mau menyalip atau menanjak, maka mesin bensin 1800 cc-nya juga akan aktif bersama motor listrik. Begitupun saat baterai pada sistem hybrid habis. Mesin bensin akan bekerja sebagai generator untuk mengisi daya baterai tersebut. Selain mengandalkan mesin bensin sebagai pengisi daya, baterai pada sistem hybrid Toyota ini juga mengandalkan regenerative braking yang memanfaatkan energi kinetik. Dengan kombinasi hybrid seri dan paralel itu, membuat mobil ini tetap bertenaga dan hemat bahan bakar. Nah, sekarang gue udah ada di bagian belakang dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Dan kita akan melihat seperti apa sih kapasitas akomodasi di bagian bagasi Corolla Cross Hybrid ini. Apakah dia terlihat besar atau justru pas-pasan? Nah, sebelum kita melihat hal itu, gue akan ngasih lihat salah satu fitur unggulan dari mobil ini, yaitu kick sensor. Oke, sekarang kita udah kebuka nih. Dilihat di bagian dalam bagasi Corolla Cross Hybrid ini cukup menampung satu buah sepeda lipat dan satu buah koper berukuran besar. Sebenarnya kalau kita natanya mungkin bisa lebih rapi, lebih baik, ini masih bisa menampung barang yang lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa dibilang ini sudah cukup lah buat kalian yang akan pakai mobil ini di dalam kota atau mungkin keluar kota juga masih mumpuni. Jadi kesimpulan gue terhadap Toyota Corolla Cross Hybrid ini dengan harganya yang cuma 497,8 juta bisa dibilang sangat layak untuk Anda miliki. Selain punya fitur yang lengkap dan kepraktisan khas sebuah SUV, mobil ini juga punya efisiensi bahan bakar yang sangat baik dan cocok untuk Anda yang tinggal di dalam kota yang punya kemacetan atau tinggal di pinggiran kota Jakarta dan sering beraktivitas ke dalam kota. Sekian ulasan lengkap kumparan oto terhadap Toyota Corolla Cross Hybrid. Buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik like bila suka, tekan tombol lonceng, dan saksikan terus video-video lain di YouTube channel Kumparan. Sampai jumpa!